salam sejahtera, salam dan bahagia untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Husna Tambah, Kepala Sekolah SMA Negeri 100 Jakarta, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bu Susan, Fahmi dan Pak Khatib, Bapak Sudarsono, Kasubag Tata Usaha, serta rekan-rekan Bapak Ibu guru yang luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita kembali berkumpul di Aula SMA Negeri 100 Jakarta dalam rangka mengikuti kegiatan komunitas belajar SMA Negeri 100 Jakarta yang akan disampaikan oleh Hormat Ibu Dr. Husna Tambah terkait dengan aktivasi kegiatan komunitas belajar. Ini adalah bagian dari observasi pengelolaan kinerja Kepala Sekolah SMA Negeri 100 Jakarta. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada sore hari ini, sama-sama kita awali dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan nanti paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Husna Tambah terkait dengan aktivasi kegiatan komunitas belajar SMA Negeri 100 Jakarta, marilah sama-sama kita simak terlebih dahulu sambutan dari Ketua Komunitas Belajar SMA N 100 Jakarta, yang terhormat Bapak Khatib Al-Fahmi. Kepada Bapak Khatib kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala Sekolah Ibu Husna Tambah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil, yang saya hormati Bapak Kasubag Tata Usaha, Pak Sani Sudarsono, dan saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 100 Jakarta serta staf Tata Usaha, kalau ada yang hadir. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali komunitas belajar ini, nah ini temanya sangat menarik sekali karena ini mulai aktivasi pembelajaran, aktivasi komunitas belajar. Ini sangat penting banget Bapak Ibu karena dalam aktivasi komunitas belajar ini memang yang digalakkan dalam kurikulum merdeka. Dan kepala sekolah kita Alhamdulillah Ibu Gusniar sangat support, bahkan sekarang Ibu Gusniar sendiri yang akan memberikan materi mengenai bagaimana mengaktifasi komunitas belajar. Bapak Ibu, nanti untuk komunitas belajar itu bukannya nanti harus pelatihan. Bapak Ibu yang nanti mungkin mendapatkan tugas untuk ke depan memberikan praktik baiknya, boleh dibuat dengan cara diskusi atau webinar atau yang lainnya. Nggak harus memberikan pelatihan terus-menerus. Ya, karena intinya dalam komunitas belajar adalah berbagi praktik baik. Oh, saya di kelas ini itu ternyata yang kelasnya sangat rewel sekali, kelasnya sangat susah sekali diatur, ternyata Bu Kris itu dengan metode yang dia miliki, dia bisa menanganinya. Nah, itu bisa dipraktekkan pembelajaran. Atau yang lainnya bisa, oh di kelas ini dia itu efektif dengan metode yang ini. Nah, itulah fungsi dari komunitas belajar. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Husna Tambah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kegiatan pada sore hari ini, materi kita adalah aktivasi kegiatan komunitas belajar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Khatib, nanti akan dipertajam lagi
dibedah lagi lebih rinci apa itu komunitas belajar dan bagaimana cara mengembangkannya serta aktivasinya. Nanti kita akan sama-sama simak paparan lengkap dari yang terhormat Ibu Gusner Tambah. Kepada yang terhormat Ibu Gusner Tambah kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ridwan selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pengawas paket SMA itu Dr. Ice Rufiana, pengawas sekolah kita. Kemudian Kasubag TU SMA Negeri 100 Jakarta, Bapak Sudarsono MPD, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, beserta staf, serta rekan-rekan Bapak Ibu Guru. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kesempatan kesehatan yang masih diberikan kepada kita. Kita dapat berkumpul di sore hari ini ya dalam rangka sosialisasi aktivasi kegiatan komunitas belajar SMA Negeri 100 Jakarta. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama ya bahwa di PMM kepala sekolah itu ada dua status. Yang pertama sebagai pejabat penilai kinerja Bapak Ibu, yang kedua sebagai pegawai. Nah, Bapak Ibu, kepala sekolah sebagai pegawai harus melaksanakan juga praktik kinerja kepala sekolah, di mana untuk indikator praktik kinerja kepala sekolah ada 8 indikator yang harus kami sampaikan untuk diobservasi oleh pengawas. Nah, pada kinerja kepala sekolah sebenarnya yang melakukan penilaian adalah Dinas Pendidikan DKI Jakarta, tetapi karena keterbatasan waktu maka diberikan amanah kepada pengawas. Dalam hal ini pengawas kita adalah Ibu Ice, ya sudah kita kenal sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, ada 8 pilihan indikator yang ada di PMM sebagai turunan dari indikator D3 dari raport pendidikan kita. Yang pertama, komunikasi visi misi satuan pendidikan. Yang kedua, presentasi program sekolah. Ketiga, menceritakan praktik baik kepemimpinan. Keempat, memandu perencanaan pembelajaran. 5, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Yang keenam adalah aktivasi kegiatan komunitas belajar. 5, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Dan yang keenam adalah refleksi program pengembangan kompetensi guru. Nah, Bapak Ibu, di semester 1 kemarin saya sudah memilih indikator yang pertama, yaitu mempresentasikan tentang visi misi satuan pendidikan. Bersama dengan pengawas kita pada saat itu adalah Pak Amri dan Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk semester yang kedua ini saya memilih indikator ke-6, yaitu aktivasi kegiatan komunitas belajar. Kenapa saya langsung memilih ke indikator ke-6? Karena menurut saya komunitas belajar ini sangat penting sekali sebagai wadah kita untuk berkolaborasi dalam hal peningkatan kegiatan belajar mengajar yang tujuannya nanti adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan indikator-indikator yang lainnya boleh juga nanti saya akan sampaikan di dalam komunitas belajar. Adapun upaya yang saya lakukan adalah mempresentasikan arahan untuk memotivasi Bapak Ibu agar terlibat aktif dalam kegiatan komunitas belajar untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, ini juga alasan yang berikutnya yaitu rekomendasi prioritas di raport pendidikan kita untuk elemen D1 kualitas pembelajaran. Walaupun di sana nilai kita sudah baik, tetapi masih 65,89 ya. Ini 65,89. Nah, di sini ada rekomendasi prioritas yang diberikan kepada kita yaitu pelaksanaan kegiatan komunitas belajar di satuan pendidikan.
Nah, kemudian Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman sewaktu saya menjadi guru dan juga berdasarkan hasil observasi pada saat Bapak Ibu melakukan observasi yang berhubungan dengan kinerja di PMM kemarin, kami sudah melakukan observasi kepada Bapak Ibu dalam hal melakukan pembelajaran di kelas. Bisa saja ya banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul pada saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Misalkan saya mengajarkan materi limit, ya sudah pakai metode A gitu ya, sudah bersemangat, tetapi ada kemungkinan banyak siswa yang belum paham materi yang saya sampaikan. Ya, mungkin juga Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti itu. Ya. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan dalam pikiran kita, kok masih seperti ini ya kondisinya? Saya sudah membuat metode ini, sudah membuat modul ajar seperti ini, memilih alat dan bahan seperti ini, tetapi kenapa ya anak-anak belum paham materi yang saya sampaikan? Pernah nggak Bapak Ibu mengalami hal seperti itu? Ya, pernah Bapak Ibu? Pernah. Atau apakah metode yang saya pilih ini sudah benar gitu ya? Kadang kita memilih metode misalnya project based learning, tapi anak-anak tidak mampu menghasilkan suatu produk ya sesudah kita melakukan kegiatan pembelajaran. Apakah petunjuk yang kita berikan atau langkah-langkah yang kita lakukan masih kurang tepat? Kenapa ya siswa kita belum antusias? Kemudian pada saat memberikan lembaran kerja, kok anak-anak gak bisa mengerjakan? Apakah instruksinya yang belum jelas sehingga mereka belum memahami ya langkah-langkah yang harus mereka lakukan? Kemudian penilaian seperti apa sih yang tepat yang harus saya lakukan supaya bisa meningkatkan prestasi anak? Terus kadang kita bertanya, harus diskusi sama siapa? Kadang kita malu ya Bapak Ibu, ya, atau mungkin tidak mempunyai waktu karena kesibukan jam mengajar dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memikirkan ini sendiri, bisa saja kita tidak mendapatkan solusi yang baik atas masalah-masalah yang kita hadapi. Ya. Atau ada Bapak Ibu yang masih mempunyai pertanyaan yang lain selain yang saya tuliskan ini, punya pengalaman yang lain terkait pada saat melakukan kegiatan pembelajaran? Atau sama saja Bapak Ibu? Hampir sama ya permasalahannya? Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menyelesaikan ini sendiri, saya pikir kita akan mengalami kesulitan. Untuk itu kita butuh teman untuk saling berdiskusi, saling bertanya, saling berkolaborasi. Ya, siapa tahu dari kita berdiskusi kita mendapatkan praktik baik yang mungkin pernah dilakukan oleh teman kita pada saat mereka menemukan permasalahan yang sama dengan yang kita alami pada saat melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ternyata belajar secara individu dengan belajar secara kolaboratif ya bisa hasilnya berbeda. Menurut Bapak Ibu mana yang paling baik? Belajar secara kolaboratif. Apakah ini sering kita lakukan Bapak Ibu? Kadang-kadang ya, kadang-kadang karena ya mungkin masih ada rasa sungkan dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, untuk mewadahi supaya kita mempunyai wadah yang resmi dalam hal kita melakukan kolaborasi, kemudian kita punya waktu yang tertentu untuk melakukan diskusi, maka sekolah kita sudah membuat sebuah komunitas belajar ya SMA Negeri Seragen. Kalau kita pahami definisi dari komunitas belajar sekolah adalah sekelompok guru yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar peserta didik. Nah, latar belakang dari kita mendirikan komunitas belajar SMA Negeri 100 Jakarta adalah mengingat bahwa penting sebuah wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi. Kita tidak sendiri, kita tidak merasa terisolasi,
ya, tetapi kita dapat saling berdiskusi dan bersepakat bahwa pendidikan semua siswa menjadi tanggung jawab kita secara kolektif. Di komunitas belajar ini, Bapak Ibu, kita bisa sharing dengan teman-teman sehingga meminimalisir ketimpangan kompetensi. Ya, bisa saja misalnya saya dengan Bu Salama sama-sama mengajar matematika. Kita diberikan jadwal mungkin mengajar di kelas yang paralel. Saya misalnya mengajar di 10, 1, 2, 3. Bu Salama mengajar di 10, 4, 5, 6. Materi yang sama, guru yang berbeda. Pada saat dilakukan evaluasi, misalnya asesmen sumatif, tetapi yang diajar oleh Bu Salama nilainya lebih bagus daripada siswa yang saya ajar. Nah, otomatis kan saya harus belajar apa sih yang dilakukan oleh Ibu Salama sehingga nilai peserta didiknya lebih bagus. Metode apa yang dipergunakan oleh Ibu Salama? Nah, Bapak Ibu juga di tim MGMP boleh seperti itu. Jadi komunitas belajar itu boleh kita lakukan di MGMP sekolah, ya, sesama bidang studi, boleh juga secara kita kolektif bersamaan. Nah, tujuannya adalah supaya siswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kualitas yang sama siapapun gurunya, mau Bu Salama, mau Pak Jumadi, mau Bu Linda, Bu Hilda ya, guru matematika, kemudian atau Bu Indai ya. Nah, dengan materi yang sama, prestasi siswa juga sama-sama baik seperti itu. Selain itu Bapak Ibu, di komunitas belajar juga kita dapat mempraktikkan apa yang kita pelajari dari teman kita itu ya, sehingga kualitas peserta didik kita semakin baik, hasil belajarnya akan meningkat. Ya, jadi memang manfaat dari komunitas belajar ini sangat penting sekali, ya. Kemudian menurut pendapat ahli, ya, Borit di bukunya yang diterbitkan tahun 1996 mengatakan bahwa pembelajaran yang efektif itu membutuhkan sosok guru yang kompeten, yang mempunyai kapabilitas untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Bapak Ibu, kan kita sebelum mengajar membuat rencana, ya, RPP atau modul pembelajaran. Kalau dalam menentukan rancangan pembelajaran kita tidak mempunyai kapabilitas, bagaimana dengan pelaksanaannya? Kemudian pada saat melaksanakan kita tidak menguasai materi, kita tidak menguasai kelas, maka bisa saja yang ada anak-anak tidak memahami materi yang kita berikan. Kemudian dalam membuat bentuk evaluasinya juga kita tidak baik, maka hasilnya akan berpengaruh. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran yang efektif itu akan dapat terjadi apabila kita mampu menentukan strategi yang efektif, pengelolaan kelas yang bagus, dan bisa mendesain kurikulum yang efektif. Ya. Nah, adapun landasan hukum, kita mendirikan komunitas belajar. Ini beberapa yang saya cantumkan, nanti boleh Bapak Ibu membaca, mendownload, mempelajari apa sih isinya gitu ya. Nah, yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 ya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Bapak Ibu masih ingat ada berapa standar pendidikan kita? Ada 8 ya, mulai dari SKL, standar isi, standar proses, dan lain sebagainya ya, ada 8. Nah, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Kemudian Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di pasal 3, dan Peraturan Direktur GTK Nomor 7607 Tahun 2003 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, kalau kita baca di sini sebenarnya pada intinya meminta kita untuk menjadi seorang
guru yang profesional yang mampu melakukan pembelajaran yang efektif kepada peserta didik. Adapun visi dan misi komunitas belajar SMA Negeri 100 Jakarta, yaitu yang pertama visi. Visi ini adalah harapan kedepannya yang ingin kita capai dengan komunitas belajar adalah terwujudnya komunitas belajar yang dapat memfasilitasi proses belajar, berkolaborasi, kreatif, dan berakhlak mulia. Kemudian untuk tahapan-tahapan yang kita lakukan atau harapannya atau langkah atau yang dapat kita lakukan dari komunitas belajar ini, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang membangun motivasi murid untuk belajar dan mengembangkan diri. Yang kedua, menumbuhkan pribadi yang bermoral dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ketiga, mendorong kemandirian, nalar kritis dan kreatif di sekolah. Kemudian memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik di sekolah. Adapun tujuan dari komunitas belajar SMA Negeri 100 Jakarta antara lain Bapak Ibu yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas pembelajaran adalah membantu Bapak Ibu guru untuk memperbaiki metode dan teknik mengajar sehingga Bapak Ibu dapat lebih efektif dalam menyampaikan materi kepada siswa. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Kombel kita, jadi tidak hanya sekedar workshop, seminar. Kalau Bapak Ibu mempunyai kesulitan dalam menentukan metode yang akan dipilih dalam melaksanakan KPM, maka kita dapat berdiskusi di sini. Ya, siapa tahu metode yang sudah kita laksanakan itu belum tepat, maka kita dapat mendiskusikan di komunitas belajar ini. Kemudian yang kedua, mendukung pengembangan profesional berkelanjutan, yaitu memberikan ruang bagi Bapak Ibu untuk terus belajar agar berkembang secara profesional baik dalam hal pedagogik, kurikulum maupun teknologi pendidikan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kolaboratif, yaitu guru bisa berbagi pengalaman, sumber daya, dan strategi pengajaran sehingga guru tidak bekerja secara individual, tetapi kita saling mendukung satu sama lain. Ini pengalaman saya di sekolah sebelumnya, Pak Jumadi di mana? Kita pernah melaksanakan tim teaching ya Pak ya. Tim teaching artinya satu guru mengajar di depan, guru MGP atau guru mata pelajaran yang sama mengamati dari belakang. Jadi teman bisa menilai kita dalam melakukan kegiatan pembelajaran, nanti mencatat hal-hal yang mungkin kurang atau lebih, nanti setelah kegiatan pembelajaran selesai itu kita diskusikan untuk dapat kita ambil langkah yang lebih tepat sehingga kedepannya dalam hal melakukan pembelajaran kita lebih bagus. Ya, itu juga salah satu bentuk kolaboratif dalam melakukan kegiatan pembelajaran itu dengan menggunakan tim teaching. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan reflektif. Ini sering tidak kita lakukan ya Bapak Ibu, jarang kita berrefleksi. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan aktifnya komunitas belajar di SMA Negeri 100 Jakarta, kita bisa merefleksikan bagaimana sih pengajaran yang sudah kita lakukan. Kita dapat mengevaluasi apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang harus perlu kita perbaiki sehingga kinerja kita di kelas akan lebih baik. Yang kelima, mengintegrasikan inovasi pendidikan, yaitu mendorong guru mencoba pendekatan, metode, atau teknologi baru dalam proses pembelajaran sehingga pengajaran menjadi lebih relevan dan menarik bagi siswa. Ya, saya kemarin sewaktu mengikuti observasi di kelas Pak Jumadi, di kelasnya Bu Salama, dengan kelasnya Pak Ridwan, metodenya berbeda dengan yang saya pernah lakukan sewaktu jadi guru. Dan saya lihat antusias dari peserta didik cukup luar biasa. Nah, jadi nanti mungkin Pak Jumadi, Bu Salama, Pak Ridwan bisa membagikan praktik baik yang sudah dilakukan sehingga teman-teman bisa meng-ATM, ya, mengambil, tiru dan modifikasi, ya. Jangan plek-plek begitu, tapi bisa kita modif sehingga membuat suatu proses yang mungkin bisa lebih membuat anak
terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dalam kegiatan pembelajaran jangan satu arah, hanya kita yang aktif, tetapi peserta didik malah ngantuk semuanya. Baik, yang keenam Bapak Ibu, tujuannya adalah mengatasi tantangan bersama. Ya, komunitas belajar ini dapat menciptakan platform bagi guru untuk mendiskusikan dan mengatasi tantangan atau masalah yang dihadapi dalam pengajaran baik secara individu maupun kolektif. Tadi di awal sudah saya mulai dengan apersepsi. Pertanyaan-pertanyaan kita tadi pada saat melakukan kegiatan pembelajaran dapat kita atasi bersama dengan melakukan diskusi dengan teman-teman di komunitas belajar ini. Dan yang ketujuh, ini adalah tujuan akhir dari apa yang kita lakukan dalam komunitas belajar, yaitu semuanya bermuara pada tujuan utama, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi pada saat kita melakukan kerja bersama-sama, belajar bersama-sama, maka manfaatnya adalah bahwa pembelajaran yang kita lakukan lebih efektif dan lebih bermakna, yang ujungnya adalah meningkatnya prestasi dari peserta didik kita semua. Manfaat dari komunitas belajar SMA Negeri 100 Jakarta adalah membangun jejaring antara guru yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk berdiskusi. Jadi kita sudah memilih satu waktu ya untuk kita berdiskusi, jadi tidak lagi alasan terganggu jam mengajar ya, sibuk ini itu ya. Jadi di komunitas belajar ini kita bisa mempunyai kesempatan untuk berdiskusi. Yang kedua, memberikan ruang bagi Bapak Ibu untuk berkomunikasi terkait dengan informasi-informasi terbaru, isu-isu kontekstual, pengalaman pribadi yang dapat membangun pemahaman dan wawasan terkait dengan pembelajaran. Yang ketiga, membangun dialog atau diskusi antar rekan sejawat yang dapat mengeksplor strategi dan solusi baru untuk menjawab tantangan ya yang dihadapi dan saling mendukung dalam proses pengembangan diri. Yang keempat, Bapak Ibu, menstimulasi pembelajaran dengan menjadi wadah untuk komunikasi, menjadi mentoring, coaching, dan refleksi diri. Jadi kita bisa bergantian untuk menjadi mentor untuk teman-teman kita, juga untuk melakukan coaching untuk teman-teman seperti itu. Yang kelima, membagikan pengetahuan yang ada untuk membantu anggota dalam meningkatkan praktik guru dengan menyediakan forum untuk mengidentifikasi solusi untuk permasalahan dan mengumpulkan dan mengevaluasi praktik terbaik. Yang keenam, mendorong anggota komunitas untuk mengembangkan aksi nyata dengan hasil yang terukur. Bapak Ibu, kalau kita lihat di PMM kan kita masih minim ya dalam aksi nyata yang banyak. Kayaknya Pak Hodi, Bu Salama, siapa lagi? Pak Jumadi, Pak Ridwan, Bu Nita, sudah ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang masih ragu-ragu nanti untuk mengembangkan aksi nyatanya, kita boleh menggunakan wadah komunitas belajar ini untuk Bapak Ibu mengembangkan aksi nyatanya yang nanti bisa diunggah di PMM-nya. Nah, yang ketujuh, menghasilkan pengetahuan baru untuk membantu anggota mengubah praktik untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan dan teknologi. Nah, Bapak Ibu, untuk pengurus komunitas belajar SMA Negeri 100 Jakarta strukturnya sebagai berikut. Ini penanggung jawab adalah saya, Kepala Sekolah SMA Negeri 100 Jakarta. Untuk ketua kombel kita adalah Bapak Muhammad Kholik, di mana untuk bisa menjadi ketua komunitas belajar ada kriteria tertentu. Ya, karena Pak Hodik ini adalah guru penggerak angkatan ke-5 ya, yang ada di SMA Negeri 100 Jakarta, guru penggerak pertama ya Pak. Nah, dan sudah sering menjadi narasumber, jadi secara kompetensi saya nilai Pak Hodik mampu untuk menjadi ketua komunitas belajar SMA Negeri 100 Jakarta yang bisa menggerakkan kita semua dalam wadah ini tentunya. Untuk wakil Ibu Alfia Susan, wakil kurikulum, kemudian sekretaris Ibu Siti Hatia, bendaharanya Bu Hasnita, anggotanya ada Ibu Fahmi, Pak Ridwan juga sudah guru penggerak ya Pak? Insya Allah.
Bu Asnita sebentar lagi selesai. Ya, kemudian Pak Soliden, Bu Eka, Pak Agustinus, Bu Anggi Fania. Nah, nanti mungkin bisa kita tambahkan berikutnya Pak Jumadi, ya. Ya. Bu Anissa. Oh ya, Bu Anissa, Bu SS bisa lah nanti. Berbagi ya, Bu. Ya, karena berbagi ilmu itu tidak akan mengurangi ilmunya Bapak Ibu. Yang ada malah memperkuat ketajaman ilmu kita. Bapak Ibu, komunitas belajar SMA Negeri 100 ini sudah terdaftar di PMM. Nanti boleh dibuka Bapak Ibu kombel kita ya, dengan penggerak komunitasnya adalah Pak Hodik dan saya. Nah, untuk jadwal program komunitas belajar kita ini sudah kita laksanakan di hari Jumat. Jadi tadi untuk waktu kita menyediakan di hari Jumat pulang sekolah setelah KPM. Jadi tidak ada lagi benturan dengan jam mengajar, kesibukan lain. Jadi kita sudah mengkhususkan waktu setiap Jumat setelah KPM selesai pukul 14.30, maka kita langsung ke aula untuk melaksanakan kegiatan komunitas belajar kita ini. Nah, beberapa kegiatan yang sudah pernah kita lakukan yaitu yang pertama sosialisasi penyusunan rencana aksi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM. Ya, narasumbernya kemarin itu adalah Pak Amri, saya dan Pak Hodik. Kemudian yang kedua di tanggal 23 Februari yaitu dari saya sendiri sebagai narasumber. Kemudian tanggal 1 Maret dari Ibu Alfia Susan dengan sosialisasi isu perundungan di SMA Negeri 100 Jakarta. Berikutnya Ibu Salama, Ibu Hasnita, Pak Jumadi, kemarin Pak Ridwan juga sudah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lainnya nanti bersedia. Tetapi tadi sudah kita jelaskan Bapak Ibu, tidak harus bentuknya webinar, tidak harus bentuknya workshop. Bapak Ibu bisa menyampaikan kesulitannya, apa yang dialami dalam kegiatan pembelajaran untuk kita diskusikan. Nanti bisa kita buat diskusi kelompok kecil dulu, ya dibahas di kelompok kecil, baru nanti dipresentasikan untuk kemudian kita bahas bersama sehingga kita bersama-sama mencari solusi bagaimana mengatasi kesulitan yang Bapak Ibu alami pada saat melakukan pembelajaran di kelas. Jadi jangan membayangkan, wah saya harus menyiapkan PPT, saya harus seperti ini, seperti itu. Tidak Bapak Ibu. Dari pengalaman Bapak Ibu di kelas, bisa disampaikan di komunitas belajar. Kalau memang itu praktik baik, bisa di-sharing ke teman-teman, supaya teman-teman bisa mengadopsi. Ya. Nah kalau itu permasalahannya bisa disampaikan di komunitas, kemudian masing-masing kita nanti memberikan masukan untuk dapat kita simpulkan dan dapat kita praktikkan di kelas kita masing-masing. Nah, untuk program komunitas belajar SMA Negeri 100 Jakarta, ya, yang pertama mendiskusikan masalah pembelajaran yang dihadapi peserta didik. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ke depannya kita bisa juga menggunakan waktu di komunitas ini untuk mereview KOSP kita. Bapak Ibu, bahwa setiap satuan pendidikan kan mempunyai kurikulum sekolah. Nah, jadi di kesempatan ini, di komunitas ini kita bisa memberikan review, masukan-masukan, evaluasi terkait dengan kurikulum operasional satuan pendidikan kita. Kemudian mereview alur tujuan pembelajaran. Nanti sesama satu mapel bisa menganalisis ATP masing-masing, kemudian mengulas sehingga bisa menentukan langkah-langkah yang diperlukan agar tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada saat kita melakukan pembelajaran bisa kita capai dengan baik. Kemudian mereview RPP, modul ajar, ya Bapak Ibu kemarin kan sudah saya bagikan komponen yang ada di modul ajar itu ada beberapa item. Nah mudah-mudahan sesudah saya berikan Bapak Ibu bisa melengkapi dan kalau masih ada kekurangan bisa kita diskusikan nanti di komunitas belajar ini. Kemudian review bahan ajar, mengevaluasi materi.
Nah, setelah kurikulum merdeka ini kadang kan ada kesulitan ya, ada keluhan dari Bapak Ibu, kok materinya di kelas 10 sampai di sono banyak gitu, tapi giliran di kelas 11 sedikit. Nah, itu mungkin bisa kita bahas nanti di komunitas supaya tidak ada semester yang materinya terlalu padat, tetapi ada kalanya nanti materinya terlalu sedikit ya. Yang penting materi tersampaikan semuanya seperti itu. Jadi kita tinggal menyepakati pengaturannya dan batasannya sampai di mana. Kalau kurikulum sebelumnya kan jelas ya, untuk pokok bahasan A misalnya cakupannya sampai ini, tetapi sekarang kurang jelas sehingga ada kadang yang terlalu luas pembahasannya, tapi ada guru yang membahasnya terlalu dangkal seperti itu. Nah, jadi untuk menyamakan persepsi kita manfaatkan komunitas belajar. Demikian juga dengan review bahan ajar Bapak Ibu ya. Review modul untuk P5. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Nah, masih banyak Bapak Ibu yang masih kebingungan dengan bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari diferensiasi konten, proses, evaluasi, asesmennya. Nah, di sini juga boleh kita diskusikan. Yang kedelapan adalah praktik baik. Ya, tadi yang seperti yang saya katakan, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang jitu. Tadinya pada saat melaksanakan metode pengajaran dengan metode misalnya PPL gitu, ternyata hasilnya nggak bagus. Terus Bapak mengganti metodenya, ternyata hasilnya jitu. Nah, itu bisa dipraktekkan atau dibagikan praktik baiknya kepada teman-teman. Nah, yang kesembilan adalah terkait dengan penggunaan platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Kita dituntut harus sampai membuat aksi nyata. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau dicek satu persatu ada yang belum pernah membuat aksi nyata. Nah, kemarin kan Bu Salama sudah memberikan materi ya tentang mudahnya membuat aksi nyata. Jadi sangat bermanfaat sekali saya pikir. Yang tadinya kita ragu-ragu dalam hal membuat aksi nyata, tapi dengan pencerahan oleh narasumber yang dari lingkungan kita sendiri, kita mendapatkan pencerahan. Nah, yang ke-10 Bapak Ibu, ini jarang kita lakukan, tetapi kemarin sudah mulai dipraktekkan, yaitu diseminasi materi yang didapat dari hasil pelatihan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu baru mengikuti pelatihan, ilmunya jangan cuma kita sendiri, sama kita sendiri, tapi boleh kita bagikan ke teman-teman. Ya, seperti Pak Jumadi kemarin begitu selesai mengikuti latihan pembuatan soal literasi numerasi, langsung berbagi praktik dengan mendiseminasikan di komunitas belajar ini. Jadi ya Bro Anggi baru latihan ya. Oke, jadi boleh nanti berikutnya. Yang MGP juga seperti itu Bapak Ibu ya. Ada kalanya yang MGMP itu dibatasi yang berangkat 1 orang begitu. Hasil dari MGMP-nya boleh dibagikan ke komunitasnya di MGMP. Jadi semua bisa mendapatkan ilmu yang kita dapat dari luar, kita bagikan ke teman-teman kita di lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu, ini beberapa dokumentasi kegiatan yang sudah kita lakukan ya pada komunitas belajar. Mohon maaf kalau belum semua saya cantumkan ya. Nah, jadi dengan komunitas belajar itu saya pikir kita mendapatkan manfaat yang banyak. Nah, tetapi kemarin masih ada keraguan-raguan dari Bapak Ibu untuk terlibat aktif dalam komunitas. Begitu kita memprogramkan kemarin bahwa akan kita laksanakan setiap minggu, setiap Jumat. Waduh, sekali sebulan, tawar-menawar begitu. Padahal Bapak Ibu, kalau kita serius menggunakan wadah komunitas belajar ini sebagai tempat kita untuk berkolaborasi, untuk berdiskusi, untuk memecahkan permasalahan bersama-sama, untuk berbagi ilmu, saya pikir tidak ada lagi yang akan merasa kesulitan untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang kaitannya tadi dengan peningkatan prestasi peserta didik. Nah, untuk itu Bapak Ibu, yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai penutup dari kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu, tadi saya sudah menyampaikan visi, misi, tujuan dari komunitas belajar kita.
Untuk itu saya mengharapkan bahwa kita semua yang ada di sini mempunyai komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah yang sama-sama kita cintai. Ya, rencana yang sudah kita susun untuk menjadi langkah awal yang sangat penting kita lakukan ya, atau kita laksanakan supaya kita mendapatkan perubahan yang signifikan dalam hal meningkatkan prestasi peserta didik. Untuk itu Bapak Ibu, saya mengharapkan kita memanfaatkan komunitas belajar ini menjadi wadah yang sangat berharga untuk tempat kita berkolaborasi dan menyampaikan gagasan. Ketika program ini sudah kita mulai, maka saya mengajak Bapak Ibu untuk semuanya berpartisipasi aktif dalam diskusi, ya, juga dalam perencanaan, juga dalam evaluasi bagaimana supaya program ini dapat berjalan dengan baik. Nanti evaluasinya akan kita lakukan secara berkala, ya, untuk mengukur bagaimana kemajuan dari komunitas pembelajaran komunitas belajar kita dan mengukur perubahan yang kita dapatkan setelah kita aktif dalam komunitas belajar ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, tetaplah termotivasi untuk tujuan yaitu memberikan pendidikan yang lebih baik kepada peserta didik kita. Karena saya yakin dengan kolaborasi, dengan kerja keras dari kita semua akan memberikan dampak positif pada generasi mendatang, yaitu anak-anak kita sebagai generasi penerus kita di masa depan. Yang keempat, Bapak Ibu, saat kita memasuki tahap pelaksanaan program komunitas belajar ini, mari kita lanjutkan. Kalau orang pintar mengatakan, kalau sudah dimulai pantang mundur. Kita harus tetap bersemangat, mempunyai tekad yang sama, bagaimana supaya perubahan yang kita lakukan membawa dampak yang baik untuk peserta didik kita dalam hal peningkatan prestasi peserta didik secara umum di dunia pendidikan. Itulah harapan dari kita semua, Bapak Ibu, bagaimana supaya peserta didik kita mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, yang efektif, yang bisa memotivasi mereka untuk lebih giat lagi belajar, untuk otomatis meningkatkan kemauan mereka dalam hal peningkatan prestasi. Jadi semua yang kita lakukan ini muaranya adalah untuk peningkatan prestasi peserta didik. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya paparkan. Kalau ada yang perlu kita diskusikan atau perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih paparan yang luar biasa dari Ibu Busnya Tambah terkait dengan bagaimana komunitas belajar bisa menjadi sarana buat kita semua untuk saling belajar, saling berbagi, khususnya berbagi praktik baik agar tujuan pembelajaran kita meningkatkan pembelajaran yang menarik, menyenangkan bisa terwujud. Bapak Ibu bahagia, seluruh program yang disusun di sekolah itu adalah tujuannya adalah untuk muaranya adalah untuk murid kita. Bagaimana kebutuhan murid kita bisa terlayani dengan baik, prestasinya bisa meningkat, ya, lulusannya bisa lebih bagus lagi ke depan. Muaranya ke situ. Dan komunitas belajar ini adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, dan dampak yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kusniar diharapkan bisa berdampak positif pada murid kita. Baik Bapak Ibu, untuk sempurnanya acara kita pada hari ini dan lebih mengeksplorasi materi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, marilah kita siapkan beberapa pertanyaan. Mungkin di sesi pertama kami siapkan 3 ya Bu ya. Baik, kami beri kesempatan 3 penanya untuk menyampaikan pertanyaan. Boleh berupa saran atau mungkin masukan dan hal-hal lain. Dipersilakan. Baik, silakan Pak Imron. Boleh dari sini Pak. Yang pertama, terima kasih. Selamat. Yes. Agak ke depan sini Pak. Di depan sini Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Ibu dari kesempatan. Yang pertama, ini saran atau bagaimana ya? Apakah kegiatan kombel ini kita mengundang siswa boleh atau tidak? Karena kan muaranya siswa, targetnya siswa. Kalau kita saja yang ikutkan, sementara siswa ini tidak tahu, mungkin dia juga nggak tahu kombel itu buat apa gitu. Kira-kira boleh nggak Bu kita mengundang siswa? Terbatas. Mungkin dari MPK dulu, mungkin dari siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Imron. Pertanyaan luar biasa. Jadi bagaimana kalau kita melibatkan siswa di dalam proses kegiatan komunitas belajar kita? Mungkin nanti bisa langsung dijawab. Pertanyaan kedua atau masukan yang kedua silakan. Khususan sepertinya ya. Oh belum. Kayak yang lain silakan Pak Jumadi. Cukup. Oke. Baik, kita tanggapi dulu ya Ibu ya. Bersilakan Ibu Dutnya untuk menanggapi pertanyaan Pak Imron. Baik, terima kasih Pak Imron. Pertanyaan sekaligus saran saya pikir ya Pak ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, dari definisi komunitas belajar ya, namanya belajar berarti semua warga sekolah sebenarnya, GTK, guru, tenaga kependidikan dan peserta didik. Nah, tetapi Bapak Ibu, yang kita kembangkan pertama sekali komunitas belajar guru. Kenapa komunitas belajar guru yang kita aktifkan? Supaya kita punya persepsi yang sama bagaimana mengemas, mengembangkan pembelajaran yang kita lakukan kepada peserta didik supaya kegiatan pembelajaran lebih efektif. Ya, tidak menutup kemungkinan sebenarnya kita melaksanakan pertemuan dengan peserta didik, tetapi mungkin di wadah yang lain. Ya, kita sebenarnya sudah mempraktekkan ini di rapat kerja Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan dengan melibatkan MPK dan OSIS untuk memberikan saran, memberikan evaluasi terkait dengan program kerja. Nah, kedepannya boleh kita melangkah maju, melibatkan GTK, melibatkan peserta didik, boleh, tetapi sasaran yang pertama sekali di aktivitas komunitas belajar ini kita memperbaiki internal kita dulu antara Bapak Ibu guru, bagaimana supaya kita menggunakan wadah ini benar-benar untuk kita mengevaluasi, merefleksi ya kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di kelas kita masing-masing. Seperti itu Pak Imron, mudah-mudahan jawaban saya bisa memuaskan Bapak. Terima kasih. Oh, Bu Budi, silakan Bu Budi. Bagaimana dorong-dorongan? Oh, silakan. Boleh saran, boleh kritik, boleh ya Bu ya. Boleh kritik katanya, boleh saran, kritik, masukan. Oke, terkait dengan komunitas belajar kita khususnya, agar kedepannya komunitas belajar kita betul-betul bisa bermanfaat secara maksimal. Monggo Bapak Ibu, waktunya masih cukup, masih ada kurang lebih 1,5 jam lagi. Baik, bagaimana Ibu? Ya, sepertinya teman-teman sudah, Bapak Ibu guru khususnya sudah memahami betul apa yang tadi disampaikan oleh Bu Budia, bagaimana pentingnya komunitas belajar sebagai wadah kita untuk saling belajar dan saling berbagi. Oke, mungkin Bu Budia boleh mengatakan kembali sebelum kita akhiri, Ibu silakan. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan yang bagus ini. Kita bisa mendengarkan paparan tentang bagaimana pentingnya komunitas belajar di SMA Negeri 100 Jakarta. Nah, nanti untuk refleksi dari paparan yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu tolong mengisi G-form yang akan di-share oleh Pak Hodi, ya, itu sebagai umpan balik kepada saya dalam hal penyampaian materi ini. Terima kasih atas komitmen dan dedikasi Bapak Ibu semuanya ya untuk masa depan pendidikan yang lebih baik di Indonesia, khususnya pendidikan di SMA Negeri 100 Jakarta. Mudah-mudahan dengan aktifnya
komunitas belajar di SMA Negeri 100 Jakarta dapat membantu kita mengatasi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi selama kita melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu berpikir bagaimana harus menjadi seperti narasumber profesional. Tidak seperti itu. Tadi saya sudah memberikan gambaran Bapak Ibu, permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di kelas itu juga bisa menjadi topik yang akan kita bahas dalam komunitas belajar ini untuk bisa kita carikan solusi secara bersama-sama. Tadi di awal sudah saya buat pengantar, memikirkan sendiri dengan memikirkan bersama-sama pasti hasilnya lebih ringan kalau kita berpikir bersama-sama. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Mudah-mudahan komunitas belajar SMA Negeri 100 Jakarta dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya sehingga bisa membantu kita melaksanakan pembelajaran yang efektif sesuai dengan arahan atau sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita. Demikian Bapak Ibu, karena waktunya memang sudah sore, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, selamat di perjalanan, bertemu kembali dengan keluarga dalam keadaan sehat tentunya. Saya akhiri dengan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Beri aplaus yang meriah untuk Ibu Busya Kanta. Luar biasa paparan pada siang hari ini, pada sore hari ini terkait dengan komunitas belajar SMA Negeri 1 Jakarta. Baik Bapak Ibu, di akhir sesi saya akan bacakan satu pantun untuk kita semua. Budaya, tanam bunga, tanam kubis, tumbuh subur berlapis-lapis, bukan karena materinya habis, namun waktunya sudah menipis. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah sore, kita akhiri sesi diskusi kita pada acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan sore ya Pak ya, sudah sore. Mudah-mudahan manfaat ini betul-betul, materi ini bisa betul-betul bermanfaat untuk kita semua, menyemangati kita semua agar komunitas belajar bisa bermanfaat secara maksimal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kiranya ada yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Saya akhiri dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.